Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nahlia Septi Zahra Manik. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kalimat. Apa yang dimaksud dengan kalimat? Kalimat merupakan sebuah bentuk bahasa yang di dalamnya terdapat sebuah gagasan yang utuh. Menurut Kraft, dalam hikmat kalimat merupakan suatu bentuk bahasa yang mencoba menyusun dan menuangkan gagasan-gagasan seseorang secara terbuka untuk dikomunikasikan kepada orang lain. Adapun unsur-unsur kalimat, yang pertama subjek, yang kedua predikat, yang ketiga objek, keempat keterangan, dan terakhir pelengkap. Pola kalimat dasar. Terdapat 6 pola kalimat dasar. Yang pertama, kalimat dasar tipe SP, yaitu subjek dan predikat. Contohnya, Nurul tertawa. Nurul sebagai subjek dan tertawa sebagai predikat. Yang kedua, kalimat dasar tipe SPO ataupun subjek, predikat, dan objek. Contohnya, KPK menangkap para koruptor. KPK di sini sebagai subjek, menangkap sebagai predikat, dan para koruptor sebagai objek. Ketiga yaitu kalimat dasar tipe SPPL, yaitu subjek, predikat, dan pelengkap. Contohnya, Tanjidor merupakan alat kesenian asli Betawi. Tanjidor di sini sebagai subjek, merupakan sebagai predikat, alat kesenian asli Betawi sebagai pelengkap. Contoh keempat, pola keempat. Kalimat dasar tipe SPKT, yaitu subjek, predikat, dan keterangan. Contohnya, Syarif adalah dosen bahasa Indonesia. Syarif di sini sebagai subjek, adalah dosen sebagai predikat, bahasa Indonesia sebagai keterangan. Nah, kalimat dasar tipe SPOPL, yaitu subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Contohnya, Tuti membelikan adiknya buku baru. Tuti sebagai subjek, membelikan sebagai predikat, adiknya sebagai objek, dan buku baru sebagai pelengkap. Pola terakhir yaitu kalimat dasar tipe SPOCAT, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya, Pak Ade membimbing mahasiswa di kampus. Pak Ade sebagai subjek, membimbing sebagai predikat, mahasiswa sebagai objek, di kampus sebagai keterangan. Jenis kalimat. Pertama, kalimat tunggal. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang hanya mempunyai satu gagasan utuh terdiri atas satu subjek dan satu predikat. Contohnya, adik bermain. Adik satu subjek dan bermain satu predikat. Jenis yang kedua yaitu kalimat majemuk. Kalimat majemuk merupakan kalimat yang dibentuk dengan gabungan dua atau lebih klausa. Bunga, klausa pertama. Klausa kedua, ayah sedang membaca koran. Jika digabungkan antara dua klausa tersebut menjadi kakak sedang menyiram bunga ketika ayah sedang membaca koran. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun secara sadar untuk mencapai daya informasi yang diinginkan oleh penulis terhadap pembaca. Syarat-syarat kalimat. Terdapat beberapa syarat dalam kalimat. Yang pertama, kesatuan gagasan, yaitu kesatuan gagasan yang mengandung satu ide pokok, memiliki keseimbangan yang harmonis antara pikiran dan struktur bahasa yang dipakai. Syarat yang kedua, koherensi yang baik dan kompak. Yang dimaksud dengan koherensi atau kepaduan yang baik dan kompak adalah hubungan timbal balik dan jelas antara unsur-unsur kata atau kelompok kata yang membentuk kalimat itu. Syarat yang ketiga, penekanan. Dalam membaca sebuah kalimat, kita harus membaca intonasi terhadap apa yang kita baca. Keempat, variasi. Variasi merupakan suatu upaya yang bertolak belakang dengan repetisi. Yang kelima, paralelisme. Paralelisme menempatkan gagasan-gagasan yang sama penting dan sama fungsinya ke dalam suatu struktur atau konstruksi gramatikal yang sama. Syarat yang terakhir, penalaran atau logika. Yang dimaksud dengan jalan pikiran adalah suatu proses berpikir yang berusaha untuk menghubungkan fakta-fakta menuju kepada suatu kesimpulan yang masuk akal. Saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.